Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, kemeriahan kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia begitu meriah. Suasana upacara kenegaraan tentu menjadi pusat perhatian karena upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Negara disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun bisa jadi upacara kenegaraan 17 Agustus yang berlangsung kemarin menjadi upacara kenegaraan kemerdekaan yang terakhir diselenggarakan di Istana Merdeka Jakarta. Nah, pada tahun depan, tahun 2024, upacara kenegaraan 17 Agustus akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara. Nah, apa saja syarat dan target pembangunan IKN di tahun 2024? Pemirsa, inilah fact check di Metro Siang. Nah, pemirsa, sejak pembangunan IKN dimulai, Presiden Joko Widodo sudah lama menargetkan bisa melakukan upacara kenegaraan HUT kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan di IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Nah, kemarin pasca upacara, Presiden kembali menyatakan niatnya untuk menyelenggarakan upacara di IKN. Nah, kurang lebih begini pernyataan Joko Widodo. Namun untuk menyelenggarakan upacara kenegaraan tentu tidak mudah ya. Kita harus melihat dulu kira-kira realistis atau tidak upacara kenegaraan di IKN pada tahun 2024. Nah, menurut Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono yang kemarin viral mengatakan hingga sampai saat ini kemajuan pembangunan di IKN ini sudah mencapai 36% sejak IKN disahkan menjadi Undang-Undang Ibu Kota Baru di tahun 2022, tepatnya di bulan Januari. Nah, ini artinya sudah hampir 2 tahun, tapi pembangunannya belum mencapai 50%. Nah, ini artinya pemerintah harus mengembut total nih pembangunan karena target pembangunan IKN di tahun 2024 itu sangat tinggi. Nah, kita akan melihat kemudian ini adalah sejumlah target pembangunan IKN di tahun 2024. Sebenarnya kalau hanya untuk membangun lapangan luas dengan memuat ribuan tamu undangan itu tentu saja mudah dilakukan ya. Tapi tentu saja itu bukan maksudnya Pak Jokowi. Pak Jokowi menginginkan tidak hanya lapangan tapi kemudian IKN juga sudah bisa menjadi kota yang dibangun dengan fasilitas yang lengkap. Nah, inilah sejumlah target yang harus dibangun di tahun 2024. Pemirsa, Menpan RB Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa 11.000 ASN akan dipindahkan pada tahun depan, di mana kemudian ASN dari 3 kementerian akan pindah duluan, yaitu ASN dari Kemenpan RB, Kementerian Keuangan, dan ASN dari Kementerian Dalam Negeri. Dan ASN yang lajang informasinya akan diminta untuk pindah duluan. Nah, tidak hanya itu pemirsa, ribuan anggota TNI Polri yang bertugas akan melakukan pengamanan di IKN juga akan dipindahkan dan jumlahnya ini mencapai 5.716 ya untuk anggota TNI Polri yang akan dipindahkan di tahun 2024. Nah, untuk memudahkan mobilisasi, bandara VVIP IKN juga sudah harus dibangun. Nah, menurut Basuki Hadi Mulyono, perencanaan proyek bandara VVIP IKN ini sudah disusun dan akan memakan anggaran sebesar 40,6 triliun rupiah. Nah, bandara ini akan berjarak sekitar 25 km dari Bandara Sepinggan Balikpapan dan sekitar 107 km dari Bandara Samarinda. Selanjutnya pemirsa, untuk memudahkan mobilisasi dan logistik pemerintah di tahun 2024 nanti, tol juga sudah harus dibangun. Nah, ini adalah targetnya ya, mulai dari seksi 3A, seksi 3B, dan kemudian 5A. Untuk seksi 3A sendiri progresnya baru mencapai 12,3%. Untuk seksi 3B progresnya baru mencapai 30,11%. Dan kemudian untuk seksi 5A, dari Simpang Tempadung hingga Jembatan Pulau Balang yang memiliki rentang 6,67 km ini baru terbangun sekitar 37,39%. Nah, tidak hanya kemudian tol saja, tapi kemudian hunian dan fasilitas untuk para penghuninya pun ditargetkan sudah harus terbangun di tahun 2024 nanti. Nah, ini ada 36 rumah menteri, kemudian ada hunian vertikal ya untuk para pekerjanya, yaitu 12 tower untuk ASN dan TNI Polri, kemudian ada 22 tower untuk pekerja konstruksi. Jumlahnya memang lebih banyak karena pekerja ini akan bertugas secara langsung untuk memastikan pembangunan di IKN. Nah, tidak hanya itu pemirsa, fasilitas penunjang juga sudah harus rampung dibangun. Ada rumah sakit, ada sekolah, kemudian mungkin ada mal dan lain-lain. Ini juga sudah harus dibangun di tahun 2024. Nah, pemirsa, perlu diketahui bahwa untuk membangun IKN diperlukan pembiayaan sebesar 466 triliun rupiah. Namun biaya sebesar ini hanya akan ditanggung oleh APBN sebesar 20%. Nah, sisanya 80% ini akan ditanggung oleh swasta. Nah, oleh karena itu investasi sangat penting untuk menjamin pembangunan IKN ini.
Nah, menurut dari Otorita IKN tercatat per 28 Juni 2023 sudah sebanyak 256 letter of intent yang berasal dari 19 negara seperti Jepang, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan lain-lain. Letter of intent ini adalah dokumen yang menyatakan komitmen awal satu pihak untuk berbisnis dengan pihaknya lain. Nah, intinya letter of intent ini hanya menyatakan minatnya, tapi belum merealisasikan investasinya di IKN. Nah, tentu saja kita harapkan dengan berjalannya waktu tidak hanya kemudian minat, tapi kemudian 256 letter of intent, di mana kemudian 140-nya merupakan investor asing ini betul-betul menanamkan investasinya di IKN Nusantara, supaya kemudian kita bisa mengadakan upacara kenegaraan 17 Agustus di IKN Kalimantan Timur. Pemirsa, merealisasikan mimpi untuk menyelenggarakan upacara kenegaraan 17 Agustus di IKN tentu akan sangat membanggakan, namun jangan sampai mengejar target pembangunan yang sedemikian fantastisnya dilakukan secara terburu-buru tanpa ada perhitungan yang matang dan hanya untuk memenuhi kepentingan politik di tahun 2024. Nah, mimpi mengejar upacara kenegaraan pun juga harus memastikan adanya investor yang mau dengan cepat menanamkan investasinya di IKN. Pemirsa, itulah informasi-informasi yang kami hadirkan dalam Fact Check Metro Siang. Kami akan kembali dengan berbagai informasi penting lainnya